Inilah 4 pemain timnas yang bersinar di Eropa. Nomor 3, top skor Bundesliga. Berhenti scrolling sebentar, karena apa yang akan Mimin bahas ini mungkin adalah momen paling bersejarah dalam sepak bola Indonesia yang sedang terjadi detik ini juga. Dan sayangnya masih banyak dari kita yang belum sadar seberapa gilanya fenomena ini. Coba ingat-ingat lagi 10 atau 15 tahun yang lalu. Saat itu, melihat pemain berlabel Timnas Indonesia berlaga di Liga Top Eropa, rasanya cuma angan-angan kosong. Sebuah hayalan tingkat tinggi yang sering kali jadi bahan cemoohan. Kita sudah terlalu lama menelan pil pahit, melihat tim kebanggaan tertahti-tahti di kancah internasional. Namun, perhatikan baik-baik layar kaca kalian sekarang. Lihat apa yang sedang terjadi di atas lapangan hijau benua biru. Timnas Indonesia bukan lagi sekedar pelengkap. Kita sedang menulis ulang sejarah dengan tinta emas yang permanen. Transformasi magis ini memang tak lepas dari peran para pemain keturunan yang memilih pulang, memilih untuk menaruh kehormatan merah putih di atas segalanya. Tapi ada satu rahasia besar yang jarang sekali disorot kamera media arus utama. Ternyata lambang Garuda di dada itu punya tuah yang luar biasa dahsyat. Logika sepak bola modern bilang, terbang belasan ribu kilometer melintasi benua untuk membela negara akan menguras fisik dan merusak performa di klub. Tapi yang terjadi justru anomali. Karier mereka di Eropa bukannya meredup, tapi justru meledak gila-gilaan tepat setelah mereka resmi berseragam timnas. Rekor-rekor yang dulu kita anggap mustahil atau hanya bisa terjadi di video game, kini dipatahkan satu persatu dengan elegan. Ada sesuatu yang berubah di dalam jiwa mereka saat mendengar lagu Indonesia Raya berkumandang. Jika kalian bangga dengan timnas, kalian wajib tahu apa yang sebenarnya terjadi pada 4 sosok kunci yang akan kita bahas ini. Karena setelah menonton video ini sampai habis, benar-benar bakal bikin kalian merinding sekaligus bangga jadi orang Indonesia. Nama pertama yang semakin bersinar di Eropa setelah bergabung dengan Timnas Indonesia adalah Emil Audero. Kiper utama Timnas Indonesia ini kembali mencuri perhatian publik sepak bola setelah menorehkan pencapaian penting dalam karier profesionalnya di Italia. Penjaga gawang milik US Cremonese tersebut resmi menembus 200 penampilan di kompetisi Serie A, sebuah angka yang menunjukkan betapa konsistennya ia bertahan di kasta tertinggi sepak bola Italia. Bagi seorang penjaga gawang, mencapai angka tersebut bukan hanya soal bakat, tetapi juga tentang kepercayaan dari klub dan kedisiplinan menjaga performa. Sepanjang kariernya di Serie A, Emil Audero juga sudah berkali-kali menghadapi para bintang besar dunia. Ia pernah berhadapan langsung dengan penyerang-penyerang top yang menjadi momok bagi banyak kiper di Eropa. Pertandingan melawan klub-klub besar Italia membuatnya terbiasa menghadapi tekanan dari pemain kelas dunia yang memiliki kecepatan, teknik, dan penyelesaian akhir yang mematikan. Penguasa seperti Juventus, Inter Milan, dan Sampdoria. Berlatih dan berada dalam satu tim dengan pemain yang pernah merasakan atmosfer juara liga terbaik di dunia tentu menjadi pengalaman berharga yang ikut membentuk mental kompetitif Emil Audero. Bahkan pada awal Maret 2026, Emil Audero kembali menorehkan catatan impresif ketika ia berhasil mencatatkan lebih dari 100 penyelamatan sepanjang musim ini. Sebuah angka yang menegaskan bahwa dirinya bukan sekedar pemain yang bermain di Eropa, melainkan benar-benar bersaing di level tertinggi. Refleks cepatnya sering membuat para striker frustasi, sementara penempatan posisinya yang cerdas membuat gawangnya sangat sulit ditembus. Bahkan ia beberapa kali masuk Best 11 Serie A. Performa impresif ini tentu menjadi kabar yang sangat menggembirakan bagi pelatih Timnas Indonesia, John Hartman. Memiliki kiper yang bermain reguler di salah satu liga terbaik dunia adalah keuntungan besar bagi skuad Garuda. Pengalaman menghadapi pemain-pemain elit setiap pekan membuat mental Emil Audero semakin matang, dan itu adalah aset yang sangat berharga ketika ia kembali mengenakan seragam merah putih. Jujur saja, beberapa tahun lalu mungkin banyak dari kita yang tidak pernah membayangkan Indonesia akan memiliki kiper dengan level seperti ini. Seorang penjaga gawang yang berdiri tegak di salah satu liga paling elit di dunia menghadapi bintang-bintang sepak bola setiap pekannya. Dan melihat pencapaian ini, rasanya wajar jika banyak supporter Indonesia merasa bangga. Karena kini Indonesia benar-benar memiliki tembok kokoh di bawah mistar gawang yang disegani di Eropa.
Nama kedua yang semakin bersinar di Eropa adalah Jay Itzes. Bek tengah berusia 25 tahun ini kini bahkan dinobatkan sebagai salah satu pesepak bola dengan nilai pasar tertinggi yang pernah dimiliki Indonesia. Kiprahnya di kompetisi kasta tertinggi Italia, Serie A, benar-benar membawa dampak besar bagi perkembangan karir profesionalnya. Sejak memutuskan bergabung dengan Timnas Indonesia, perjalanan Jay Itzes seolah mengalami lonjakan luar biasa. Ia tidak hanya menjadi sosok penting di skuad Garuda, tetapi juga berhasil menjelma menjadi pemain reguler di klubnya, US Sassuolo. Performa konsisten yang ia tunjukkan di Italia membuat namanya semakin diperhitungkan. Pembaruan estimasi nilai transfer pada Maret bahkan menunjukkan bahwa nilai pasar Jay Itzes kini mencapai angka tertinggi sepanjang kariernya. Bek tangguh ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari susunan pemain inti Sassuolo sejak didatangkan dari Venezia pada Agustus 2025 dengan nilai transfer sekitar 8 juta euro. Sejak saat itu, kehadirannya langsung memberikan stabilitas bagi lini pertahanan klub yang kini bersaing di papan tengah Serie A. Musim ini, Jay Itzes tercatat sudah tampil lebih dari 20 pertandingan di Serie A bersama Sassuolo. Yang lebih mengesankan, sejak akhir Agustus 2025, ia hampir tidak pernah absen dari lapangan. Konsistensi tersebut membuatnya menjadi salah satu pilar penting di jantung pertahanan. Bersama bek lainnya, ia membentuk tembok kokoh yang sulit ditembus lawan. Kemampuan membaca permainan, duel udara yang kuat, serta ketenangan saat menguasai bola membuat Jay Itzes terlihat sangat nyaman bermain di level sepak bola tertinggi Italia. Performa stabil itu secara otomatis berdampak pada nilai pasarnya. Menurut estimasi dari Football Transfers, nilai transfer Jay Itzes kini diperkirakan mencapai sekitar 11,7 juta euro atau setara lebih dari 230 miliar rupiah. Angka tersebut melonjak drastis jika dibandingkan dengan masa awal kariernya di Eropa. Bahkan menariknya, ketika ia meninggalkan Go Ahead Eagles pada tahun 2023, ia berstatus bebas transfer. Kini, hanya dalam beberapa tahun, nilainya meningkat tajam berkat performa impresifnya di Serie A. Bukan hanya soal kemampuan bertahan, Jay Itzes juga dikenal memiliki aura kepemimpinan yang kuat di lapangan. Ia sering terlihat mengatur lini belakang, memberi instruksi kepada rekan-rekannya, dan tampil tenang bahkan dalam situasi tekanan tinggi. Karakter seperti inilah yang membuat banyak penggemar merasa ia sangat pantas menyandang ban kapten, El Capitano di Timnas Indonesia. Dengan pengalaman bermain di Liga Elit Eropa serta mental pemimpin yang dimilikinya, kehadiran Jay Itzes jelas menjadi keuntungan besar bagi pelatih Timnas Indonesia, John Herdman. Sosok seperti Jay bukan hanya memperkuat pertahanan Garuda, tetapi juga membawa standar profesional dan mentalitas kompetitif yang sangat dibutuhkan untuk membawa Timnas Indonesia naik ke level yang lebih tinggi. Nama ketiga yang kariernya semakin bersinar di Eropa adalah Kevin Dix. Kepindahan Kevin Dix ke Borussia Mönchengladbach pada bursa transfer musim panas 2025 bukan sekedar berpindahan pemain biasa. Transfer tersebut justru menjadi titik balik besar dalam perjalanan karir bek Timnas Indonesia ini. Bermain di salah satu liga paling kompetitif di Eropa, yaitu Bundesliga, Kevin Dix langsung menunjukkan kualitas yang membuat banyak orang mulai benar-benar memperhatikan namanya. Tak butuh waktu lama bagi pemain 29 tahun ini untuk mencatatkan sejarah. Kevin Dix resmi menjadi pemain Indonesia pertama yang mengenakan ban kapten dalam pertandingan Bundesliga. Sebuah pencapaian yang sebelumnya terasa hampir mustahil bagi pemain yang memiliki darah Indonesia. Kepercayaan sebesar itu dari klub Jerman sebesar Borussia Mönchengladbach tentu tidak datang secara kebetulan. Hal itu menunjukkan bahwa Dix bukan hanya dihargai karena kualitas bermainnya. Borussia Mönchengladbach untuk periode Februari 2026. Penghargaan tersebut menjadi bukti nyata bahwa kontribusinya benar-benar terasa bagi tim. Menariknya lagi, sebagai seorang bek, Kevin Dix justru tampil sangat produktif dalam urusan mencetak gol. Ia bahkan sempat masuk dalam jajaran top skor sementara Bundesliga, sesuatu yang sangat jarang terjadi bagi pemain yang berposisi sebagai bek. Bayangkan saja, seorang pemain bertahan mampu bersaing dalam daftar pencetak gol di salah satu liga terbaik dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Kevin Dix memiliki kemampuan yang sangat komplit. Ia tidak hanya kuat dalam bertahan, tetapi juga berbahaya ketika membantu serangan, terutama melalui situasi bola mati, tendangan penalti, ataupun saat ikut maju dalam skema set piece.
Selain itu, Kevin Dix dikenal sebagai pemain yang sangat fleksibel. Ia mampu bermain di berbagai posisi di lini belakang, mulai dari bek kanan, bek tengah, hingga wingback. Fleksibilitas inilah yang membuatnya sangat berharga bagi setiap pelatih yang menanganinya. Dan yang membuat cerita ini semakin menarik adalah fakta bahwa semua pencapaian tersebut terjadi ketika ia juga menjadi bagian penting dari timnas Indonesia. Pengalaman bermain di level tertinggi Eropa membuat Kevin Dix membawa kualitas, mentalitas, dan standar permainan yang jauh lebih tinggi ketika mengenakan seragam Garuda. Sebuah bukti bahwa pemain Indonesia kini tidak lagi sekedar hadir di Eropa, tetapi benar-benar mampu bersaing, memimpin, bahkan mencetak sejarah di sana. Nama keempat yang juga semakin bersinar di Eropa adalah Maarten Pas. Penjaga gawang yang kini berusia 27 tahun ini semakin mendapat sorotan setelah resmi berstatus sebagai pemain Ajax Amsterdam, salah satu raksasa sepak bola Belanda yang memiliki sejarah panjang di kompetisi Eropa. Klub ini bahkan pernah menjuarai UEFA Champions League pada tahun 1995, sebuah bukti betapa besarnya nama Ajax dalam sejarah sepak bola dunia. Bergabung dengan klub sebesar Ajax tentu bukan hal yang mudah, dan fakta bahwa Maarten Pas dipercaya menjadi bagian dari skuad mereka menunjukkan bahwa kualitasnya memang berada di level yang sangat tinggi. Bagi para penggemar sepak bola Indonesia, nama Pas tentu sudah tidak asing lagi. Kita masih sangat ingat bagaimana penampilannya saat membantu timnas Indonesia dalam laga-laga penting kualifikasi Piala Dunia. Dalam beberapa pertandingan krusial, Pas tampil luar biasa dengan serangkaian penyelamatan penting yang menjaga peluang Garuda tetap hidup. Kepercayaan Ajax kepada Pas juga mempertegas reputasinya sebagai kiper dengan kualitas internasional. Ajax dikenal sebagai klub yang sangat selektif dalam memilih pemain, terutama di posisi penjaga gawang yang menjadi fondasi utama permainan mereka. Karena itu, ketika seorang pemain dipercaya mengenakan seragam Ajax, artinya ia telah melewati standar kualitas yang sangat tinggi. Menariknya, kehadiran Pas juga membuat persaingan di posisi penjaga gawang timnas Indonesia semakin seru. Saat ini Indonesia memiliki dua kiper dengan pengalaman sepak bola Eropa yang sangat kuat, yaitu Maarten Pas dan Emil Audero. Dua kiper dengan kualitas tinggi di level liga top tentu akan membuat standar perebutan posisi kiper utama semakin kompetitif. Situasi seperti ini justru menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia, karena persaingan sehat akan memaksa setiap pemain untuk terus meningkatkan performa mereka. Semua ini tentu menjadi pekerjaan menarik bagi pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Dengan dua kiper berlevel Eropa yang sama-sama memiliki kemampuan luar biasa, Hartman memiliki banyak pilihan taktis dalam menentukan siapa yang paling siap berdiri di bawah mistar gawang Garuda. Selain itu, Maarten Pas juga dikenal sebagai penjaga gawang modern yang memiliki kemampuan distribusi bola sangat baik. Gaya bermain seperti ini sangat dibutuhkan dalam sepak bola modern yang menuntut kiper tidak hanya menjadi penjaga gawang, tetapi juga bagian dari sistem permainan tim. Melihat perjalanan karirnya hingga saat ini, keberhasilan Maarten Pas menembus klub seperti Ajax menjadi sesuatu yang sangat membanggakan bagi sepak bola Indonesia. Melihat perjalanan keempat pemain ini, rasanya kita benar-benar sedang menyaksikan sesuatu yang dulu hanya menjadi mimpi bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Kini, pemain-pemain yang membela timnas Indonesia tidak hanya tampil di Eropa, tetapi benar-benar bersaing, mencetak rekor, bahkan mencuri perhatian di liga-liga top dunia. Dari kokohnya penjaga gawang di bawah mistar, tangguhnya bek di jantung pertahanan, hingga pemain yang dipercaya memimpin tim di kompetisi elit Eropa, semuanya menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia sedang bergerak menuju level yang jauh lebih tinggi. Yang lebih membanggakan lagi, pencapaian mereka tidak hanya berdampak bagi karir pribadi, tetapi juga membawa efek besar bagi timnas Indonesia. Mentalitas, pengalaman, dan standar permainan dari sepak bola Eropa kini perlahan menular ke skuad Garuda. Inilah yang membuat banyak orang mulai percaya bahwa masa depan sepak bola Indonesia bisa jauh lebih cerah dari yang pernah kita bayangkan sebelumnya.
Sekarang pertanyaannya untuk kalian. Menurut kalian, dari keempat pemain ini, siapa yang performanya paling luar biasa di Eropa saat ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena menarik banget untuk kita bahas bersama. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia dan kabar pemain Garuda di Eropa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.